Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan komoditas bawang merah tercatat mengalami kenaikan harga yang signifikan di 300 kabupaten kota di Indonesia. Harga bawang merah di Kabupaten Humbang Hasudutan misalnya mencapai Rp56.800 per kilogram. Tito mengungkapkan pergerakan harga bawang merah kini memuncaki daftar penyumbang inflasi di banyak daerah. Data BPS menunjukkan pada minggu pertama Agustus 2025, harga rata-rata bawang merah di tingkat nasional mencapai Rp53.592 per kilogram atau naik 13,84% dibandingkan dengan rata-rata Juli 2025. Yang diantaranya naik adalah selain bawang merah, cabai merah, bukan produk utama, tapi beras sudah mulai kita lihat di sini. Ya, kita lihat bawang merah di 300 kabupaten kota. Nah, beras sudah mulai naik ranking kedua. Tadinya ranking ketiga, sekarang ranking kedua. Meskipun jumlah kabupatennya sudah mulai menurun dari 266, saya ulangi, 233 kabupaten terjadi kenaikan dengan operasi pasar yang sekarang turun dan beras dari Bulog sudah keluar. Sekarang menurun ke 100. Pemirsa, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga mengamini bahwa bawang merah menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pada Juli 2025. Amalia menyebut kelompok yang memberikan andil utama terhadap inflasi secara bulanan, yakni beras yang mengalami inflasi 1,35%, lalu tomat 19,05%, bawang merah 9,72%, dan cabai rawit 14%. Menurutnya tren kenaikan harga bawang merah masih berlanjut hingga Agustus 2025 dan perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Kelompok yang memberikan andil utama terhadap inflasi mantuman bulan Juli adalah beras yang mengalami inflasi 1,35% pada bulan Juli, lalu tomat mengalami inflasi 19,05% secara mantuman, dan bawang merah juga mengalami 9,72% secara mantuman, dan cabai rawit yang bulan Juli mengalami inflasi mantuman sebesar 14%. Namun demikian Pak Mendagri, kami perhatikan bahwa di bulan Agustus ini harga cabai rawit sudah mulai melandai Bapak. Dan tentunya yang perlu perhatian salah satunya adalah bawang merah dan beras nanti untuk di bulan Agustus. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat adanya peningkatan dalam proporsi alokasi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi pada Juli 2025. Ya, rata-rata proporsi konsumsi terhadap pendapatan tercatat sebesar 75,4%, naik 0,3 poin persentase dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Survei konsumen Bank Indonesia mencatat adanya peningkatan dalam proporsi alokasi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi pada Juli 2025 dan mulai mengurangi porsi dana untuk di tabungan. Berdasarkan hasil survei konsumen pada Juli 2025, rata-rata proporsi konsumsi terhadap pendapatan tercatat sebesar 75,4% atau naik 0,3 poin persentase dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 75,1%. Di sisi lain, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan tercatat mengalami penurunan. Pada Juli 2025, rasio tabungan tersebut berada di level 13,7%, lebih rendah dibandingkan pada Juni 2025 di level 14,1%. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang tercatat relatif stabil di angka 10,9%. Peningkatan konsumsi ini tercermin pada sebagian besar kelompok pengeluaran, dengan kelompok pengeluaran 1 juta hingga 2 juta rupiah mencatatkan proporsi konsumsi tertinggi sebesar 78,4%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pengeluaran menengah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sementara itu, penurunan porsi pendapatan yang ditabung paling terlihat pada kelompok pengeluaran 3,1 juta hingga 4 juta rupiah yang mencatatkan rasio tabungan sebesar 13,7%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan atau kecenderungan konsumen di kelompok ini untuk mengalihkan sebagian dana tabungan mereka ke kebutuhan konsumsi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Bursa Efek Indonesia menargetkan jumlah kapitalisasi pasar atau market cap pasar modal Indonesia mencapai 20.000 triliun rupiah pada tahun 2029. Ya, di mana kapitalisasi pasar modal Indonesia tumbuh hampir 10% dari awal tahun atau secara year to date telah mencapai 13.555 triliun rupiah.
Dalam peringatan HUT ke-48 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia menargetkan jumlah kapitalisasi pasar atau market cap bisa tembus Rp20.000 pada tahun 2029 atau di akhir periode pemerintahan Prabowo dan Gibran. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan, kapitalisasi pasar modal Indonesia tumbuh hampir 10% dari awal tahun, atau secara year-to-date hingga Jumat 8 Agustus 2025 mencapai Rp13.555 triliun. Target Bursa Efek Indonesia kapitalisasi pasar modal ini dapat mencapai 10 besar pada tahun 2029 hingga 2030 mendatang. Dalam catatan Bursa Efek Indonesia, market capitalization pasar modal mencapai rekor tertinggi pada Juli lalu, melampaui Rp13.700 triliun. Di sisi lain, untuk mendukung target pemerintahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 8%. Bursa Efek Indonesia akan mendukung dengan upaya-upaya untuk pendalaman pasar modal. Edukasi. Lalu kita kan edukasi dengan ini, kita selalu edukasi. Ya, upaya terbaru misalkan atau inovasi terbaru dalam edukasinya apa? Nah kan kita lakukan tadi edukasi, virtual trading dan sebagainya kita lakukan, termasuk ke pasar modal. Ya, tetap pasar modal kan itu kita lakukan juga terus. Jadi tugas kita edukasi ke retail gitu. Jadi kalau kita lihat kan nilai literasi kita kan cukup rendah pasar modal. Nah, artinya kita mesti tingkatin itu. Sehingga orang ngerti dulu baru investasi, dan sebaliknya. Gitu kan. Kan kita bicara di waktu zaman COVID kan peningkatannya kan signifikan kan. Di selain Bursa Efek Indonesia akan menambah suplai dari 943 emiten pada tahun 2024 menjadi 1.200 emiten pada tahun 2029. Penambahan jumlah emiten ini juga akan mendorong oleh perusahaan-perusahaan lighthouse yang melakukan penawaran umum atau initial public offering atau IPO. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX. Ya, sementara itu Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar 13 calon perusahaan tercatat yang akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering IPO di sisa akhir tahun 2025. Ya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa ke-13 perusahaan tersebut tercatat dalam antrian atau pipeline IPO. Mahendra menyebutkan nilai indikatif perusahaan tersebut mencapai Rp16,65 triliun. Sementara itu berdasarkan catatan OJK di sepanjang semester 1 tahun ini, sudah terdapat 16 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Menurutnya capaian ini menjadi bukti kuatnya infrastruktur pasar modal Indonesia. Mahendra menilai pasar modal Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi gejolak eksternal. Aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal telah mencapai 144,78 triliun dengan 16 emiten baru dan masih terdapat 13 perusahaan dalam pipeline penawaran umum dengan nilai indikatif 16,65 triliun. Capaian lain yang juga patut kita syukuri adalah pengakuan internasional terhadap reputasi tata kelola emiten Indonesia yang dalam gelaran ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 2025 di Malaysia bulan lalu, Indonesia mencatat kenaikan skor rata-rata nasional untuk ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS 9%, yang merupakan kenaikan tertinggi.